Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yun Xiao. Ular air hitam bermotif laba-laba Penatua Wen adalah spesies purba yang tidak bisa terluka oleh 10.000 pedang, namun, itu tidak tahan melodi ini. Petik 2. Semua orang terkejut, mereka mencapai di belakang serangan gelombang suara dan merasakan telinga mereka sakit, tekanan menyebar dari lubuk hati mereka, tetapi mereka tidak berada dalam jangkauan serangan dan tidak bisa merasakan kekuatan gelombang suara. Sepertinya rumor tentang ular air hitam ini dibesar-besarkan, kata Mu Bairong, bingung. Tetua lain berkata, orang-orang dari klanmu tidak fokus mempelajari boneka mekanik, sebaliknya, mereka melakukan penjinakan binatang iblis, mereka menempatkan gerobak di depan kuda dan menempuh jalan yang salah, tidak heran jika kekuatan mereka mengalami kemunduran. Mu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, itu bukan ular air hitam, ini lebih kuat dari sebelumnya, hanya saja tubuh Kun Tetua Hao telah dimodifikasi menjadi lebih kuat kali ini. Ci. Ledakan terus datang dari udara, 3 ular air hitam terus menjentikkan lidah mereka, menggulung tubuh mereka dan secara bertahap meringkuk. Mu Wen terkejut, dan matanya dipenuhi amarah, dia berkata dengan tegas, Mu Jie, kamu benar-benar menyempurnakan teknik jahat seperti itu untuk menangani ular air hitamku, aku akan melawanmu sampai mati. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan 3 ular air hitam itu semakin meringkuk, hampir melingkar. Tubuh mereka juga terus mengembang seolah-olah mereka dipenuhi dengan udara, mereka benar-benar berubah menjadi 3 bakso besar, memancarkan aura yang menakutkan. Haha, dilatih khusus untukmu. Sungguh narsis yang tidak tahu malu. Mu Lianyi tertawa, antek sepertimu juga seorang tetua dari keluargamu, Anda benar-benar telah menjatuhkan seluruh gaya keluargamu, mati saja kau. Wajahnya penuh ejekan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya terang yang semakin kuat dan kuat, 3 ular air hitam telah memasuki keadaan merusak diri sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang bisa dia tanggung, dia harus berurusan dengan mereka sebelum mereka menghancurkan diri sendiri. Dia mengganti segel tangannya dan menggambar lingkaran dengan 5 jarinya. Lingkaran cahaya putih berkedip-kedip di cincin di antara kedua tangannya, kekuatan beriak dan menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, "Pa!" Sebuah lengan memukul lengan kanannya, dan seluruh tangan kanannya terkulai seolah-olah telah kehilangan gigi gerahamnya. Semua kekuatan langsung dihilangkan. Mu Jie sangat terkejut sehingga dia tidak melihat orang itu dengan jelas, dia hanya melihat sosok melintas di udara dan muncul di sebelah 3 ular air hitam, mengetuk 3 jari di tubuh mereka. Keadaan yang mengembang segera mengempis, seolah-olah mengeluarkan udara, dan perlahan rileks dari keadaan melengkung. Kemudian, para tetua berteriak serempak, "Selamat datang, Tuan Pemimpin Klan." Mu Jie dan Mu Wen terkejut, mereka buru-buru mundur ke paviliun jebakan dan membungkuk. Mu Zuang perlahan berjalan melewati kerumunan sampai dia mencapai ujung aula, dia duduk dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan, para tetua." Baru kemudian semua orang berdiri tegak dan duduk di kedua sisi, tidak berani mengatakan apa-apa. Kekuatan Penatua Mu Jie dan Tetua Mu Wen telah meningkat pesat, itu adalah alasan untuk perayaan, kata Mu Zuang. Mu Jie dan Mu Wen sama-sama malu dan tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Mu Zuang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan bertanya, apakah semua tetua sudah tiba? Semua orang memindai dengan indera ilahi mereka dan melihat bahwa masih ada 2 kursi kosong. Melapor ke pemimpin klan, 2 tetua, Wen Chang dan Yurong, belum tiba. Mu Qiyu menangkupkan tinjunya. Kedua tetua tidak akan pernah datang, mereka telah jatuh dalam misi ini. Mu Zuang menghela nafas. Apa? Semua orang terkejut, dan ada kegemparan. Hanya beberapa tetua yang sudah mengetahui situasinya yang tetap diam, duduk bersila dengan tenang. Setelah beberapa saat terkejut, Mu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, aku ingin tahu apakah pemimpin klan tahu siapa yang melakukannya. Penatua Hao, tolong beritahu semua orang seluk-beluk masalah ini. Mu Zuang melirik Mu Jie dan berkata. Mu Jie mengangguk dan menghela nafas, kali ini, Tuan Patriark mengirim saya, Yi Tong, Yi Jun, Wen Chang, dan Yurong untuk menjalankan misi,
Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Sekte Iblis Mayat. Penatua Yurong diracuni oleh racun Jingqi, Jiusa Suanyu, dan telah berubah menjadi boneka mayat. Penatua Wencang, di sisi lain, mati di tangan Jingqi untuk menutupi kita mundur. Ini Jingqi. Semua orang sangat marah, dan seluruh jebakan paviliun dipenuhi dengan amarah. Ayo bunuh jalan kita untuk membunuh Sekte Iblis dan menenggelamkan kura-kura raksasa mereka. Kelompok yang bukan manusia atau hantu itu, lelaki tua ini telah lama menganggapnya merusak pemandangan. Tuan pemimpin klan, pimpin kami untuk membunuh mereka. Beraninya kamu membunuh seorang tetua klan Muku. Aku tidak akan memaafkanmu. Di tengah kekacauan, Mu Qiyu perlahan berkata, Jingqi tidak akan membunuh anggota keluarga Mu tanpa alasan. Penatua Hao, apakah ada cerita tersembunyi? Petik 2. Kami tidak memprovokasi dia, kami kebetulan menabrak amarahnya, kata Mu Jie. Jika itu masalahnya, kita tidak bisa melepaskannya, kata Mu Qiyu. Mu Zuang berkata, tentu saja kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu, namun, Sekte Iblis Mayat juga bukan masalah kecil. Sekarang kita semua adalah anggota aliansi surga, tidak pantas untuk membuat langkah besar. Kita harus memikirkan rencana jangka panjang dan membuat rencana yang sangat mudah. Anggota aliansi surga tidak bisa saling membunuh, kata Mu Qiyu. Mengapa kita tidak melaporkan ini kepada para ahli surga dan membiarkan mereka menanganinya? Petik 2. Tidak, kata Mu Zuang, jika masalah ini ditangani oleh seorang ahli surga, itu pasti akan mengubah masalah besar menjadi masalah kecil dan masalah kecil menjadi ketiadaan. Kita tidak bisa membiarkan Sekte Iblis Mayat lolos begitu saja. Bawahanmu tidak memikirkannya, jawab Mu Qiyu dengan cepat. Tidak apa-apa, kita akan memikirkan jalan setelah kompetisi seni bela diri. Yang paling penting sekarang adalah memenangkan duel bela diri, dan itulah mengapa saya memiliki harapan tinggi untuk Yun Xiao. Semua orang curiga, dan mereka berdiskusi, apakah Li Yun Xiao itu benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat? Jelas, kebanyakan dari mereka tidak percaya. Tuan pemimpin klan, kata Mu Bairong, semua anggota keluarga Mu telah datang ke pertukaran pemurnian artefak hari ini, tetapi Li Yun Xiao itu sangat sombong, saya belum melihatnya. Semua orang sangat tidak puas, dan wajah mereka jelek. Ini terlalu memalukan bagi mereka. Kemungkinan besar dia tertunda pada titik kritis dalam kultivasinya. Semakin kuat dia, semakin percaya diri kita. Penatua Tong, bagaimana kabar 24 gadis giok yang telah mengembangkan teknik gadis murni Yin Yang? Aku belum menyentuhnya. Mu Jie mengerutkan kening. Oh, ketika dia masih muda, dia penuh semangat dan vitalitas, namun dia bisa menahan godaan seperti itu. Dia memang tidak sederhana, kata Mu Zuang kaget. Mu Jie berkata, awalnya saya berencana untuk merayunya dengan pesona seorang wanita. Selama dia pindah, aku bisa menjadikannya menantu dari keluargamu. Siapa yang tahu bahwa dia hanya melirik dan tidak pernah muncul lagi. Pria ini memiliki standar yang tinggi, dan saya sudah mengatur agar Wan San dijodohkan dengannya. Apa, kamu tidak bisa? Wan San adalah wanita paling menonjol di antara generasi muda keluargamu, kata Mu Bairong kaget dan marah. Bakatnya sangat tinggi sehingga jarang melihatnya dalam ribuan tahun, bahkan kecantikannya tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana junior yang begitu penting bisa digunakan untuk aliansi pernikahan? Para tetua lainnya juga sangat menentangnya dan dengan suara bulat tidak setuju. Karena keunggulan Wan San kita bisa mempertahankan Li Yun Xiao, kata Mu Jie dingin, mungkin saja dia untuk tinggal. Mu Jie, kamu benar-benar kehilangan akal sehatmu. Mu Bairong berkata dengan marah, dengan kemampuan Wan San dan Feng Hua, sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Mengapa mereka harus menundukkan kepala dan memohon kepada orang luar? Kami tidak boleh membuat kesalahan dalam kompetisi bela diri ini. Jika Wan Shan dan Feng Hua tidak bisa mendapatkan tempat pertama, akankah Penatua Bairong bersedia mengambil tanggung jawab? Kata Mu Yu, jika kamu bersedia mengambil tanggung jawab, maka aku akan melupakan masalah Li Yun Xiao. Anda, Mu Bairong mendengus marah, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab ini? Dia memandang Mu Hong dengan marah dan berkata, Penatua Hong, bahwa Wan San adalah cucumu, apakah Anda benar-benar bersedia melakukan ini? Petik 2. Mu Hong, yang duduk di bagian bawah, berkata dengan hormat, keluargamu adalah yang paling penting, kami akan mengikuti pengaturan kepala. Pemimpin klan menyetujuinya.
Mu Baichen terkejut. Mu Jie memberitahuku tentang itu, aku tidak keberatan, Mu Zuang mengangguk. Haha, kalian semua gila. Mu Bairong segera berdiri dan berkata dengan marah, saya tidak setuju, saya tidak akan pernah setuju. Kecuali Li Yunxiao bisa mengalahkanku, maka aku akan diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, atau aku tidak akan pernah setuju. Jangan kasar di depan kepala, teriak Mu Jie. Mu Bairong segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, tetapi dia masih tidak yakin, dia mencibir, aku tidak berniat menyinggung pemimpin klan Tuan, tapi Mu Jie, beraninya kamu menyihir pemimpin klan. Hukuman apa yang pantas kamu dapatkan? Ekspresi Mu Zuang berubah dan matanya menjadi dingin, dia jelas marah. Mu Jie mencibir dan berkata, tersihir. Kamu mengatakan bahwa kamu akan diam selama Yun Xiao bisa mengalahkanmu, sekarang, tolong pulihkan diri dengan benar dan tunggu pemukulanmu. Haha, tuan tua ini akan menunggunya di sini, aku hanya takut dia tidak akan berani datang. Wajah Mu Bairong penuh ejekan. Dia adalah seorang ahli hebat di puncak bintang 9 dan telah berada di alam ini untuk waktu yang lama, ahli biasa di puncak bukanlah lawannya, dia tidak percaya bahwa seorang remaja bintang 9 menengah bisa menang melawannya. Para tetua lainnya juga tersenyum penuh arti, dengan bantuan Mu Bairong, Yun Xiao kemungkinan besar akan mengalami kemunduran, untuk beberapa alasan, mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap pria ini. Ahem, maaf. Aku ditahan oleh sesuatu, saya terlambat. Suara yang sangat sumbang terdengar di paviliun jebakan, perhatian semua orang terfokus pada konflik, jadi tidak ada yang memperhatikan kedatangan Yun Xiao. Segera, tatapan semua orang menyatu padanya, kebanyakan dari mereka dingin dan tidak ramah. Yun Xiao juga merasakan banyak permusuhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Kamu di sini, Mu Zuang tersenyum lembut, kamu tidak terlihat terlalu baik, kamu telah berkultivasi terlalu keras selama 3 hari. Terakhir, kelopak matanya bergerak-gerak. Wajah Yun Xiao pucat seperti kertas, dan pembuluh darahnya bisa terlihat samar-samar, dengan sedikit kulit kemerahan, dia tersenyum dan berkata, ini sedikit pahit, tapi tidak apa-apa. Budidaya keras apa? Mu Bairong menyeringai, saya khawatir Anda hanya takut setelah mendengar percakapan kita barusan. Bicara, takut, apa yang Anda bicarakan? Yun Xiao mengerutkan kening, mengapa Anda menakut-nakuti saya? Petik 2. Masih berpura-pura, pergi ke neraka. Mu Bairong telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, sekarang karakter utama ada di sini, dia tidak bisa menahannya lagi, dia meninju dengan marah. Sebuah lorong yang menyala ditarik di udara, dan nyala api besar dihasilkan oleh pukulannya, yang langsung melahap Yun Xiao. Mu Bairong, tidak adil untuk memanfaatkan keadaan berbahaya seseorang untuk menang. Mu Jie terkejut dan marah. Dengan mata rohnya yang menakjubkan, dia juga menemukan bahwa tubuh Yun Xiao lemah, faktanya, itu tidak lemah, tetapi kosong, karena kekuatan spiritualnya telah benar-benar terkuras. Mu Zuang juga mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit, karena takut sesuatu mungkin terjadi pada Yun Xiao. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan nyala api berhamburan, memperlihatkan cahaya keemasan, jari-jari Yun Xiao seperti cakar saat dia menerima pukulan Mu Bairong. Apa? Semua tetua di aula terkejut. Faktanya, hampir semua orang dapat melihat bahwa Yun Xiao kelelahan secara mental, yang jelas merupakan tanda pemurnian artefak yang berlebihan, secara alami, energi primordial dan kekuatan fisiknya akan sangat terpengaruh. Apa? Mu Zuang mengeluarkan, ya, lembut dan senyum muncul di sudut mulutnya, hatinya yang cemas langsung ditenangkan dan dia menjadi sangat tertarik. Mu Bairong juga sangat khawatir, dia segera mengingat evaluasi Mu Jie terhadap orang ini dan tidak berani ceroboh. Kekuatan tinjunya terus meningkat, tetapi masih terkepal erat oleh 5 jari Yun Xiao, tidak bisa bergerak lebih jauh. Sombong, dia berteriak dengan marah dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang. Yun Xiao terkekeh saat dia menyatukan 2 jari di tangan kirinya dan menyodok titik akupuntur lubang di kaki pria itu. Celepuk, dia mengetukkan jari-jarinya pada titik akupuntur Yakiao pihak lain, menyebabkan sedikit rasa sakit, seolah-olah dia telah mengetuk batu bata, dan cincin cahaya muncul. Kaki palsu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kaulah yang memiliki kaki palsu. Yun Xiao. Mu Bairong berteriak sambil memutar kaki kirinya dan menendang kepala Yun Xiao seperti cambuk panjang.
Yun Xiao melangkah mundur dan melambaikan tinjunya, yang berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Suara, bang bang bang, terdengar saat mereka berdua mulai berkelahi. Mereka semua adalah gerakan langsung tanpa trik apapun, dan setiap gerakan menciptakan gelombang udara yang kuat yang mendorong ke samping. Semua wajah tetua berubah, dan pendapat mereka tentang Yun Xiao terus berubah. Yun Xiao mundur saat dia bertarung, kaki lawannya galak dan kuat, seperti palu besi yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, dia mengira itu adalah kaki palsu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu tidak, kakinya nyata, tetapi titik akupuntur di kaki tampaknya telah dimodifikasi secara khusus dan sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Kelemahannya tiba-tiba menjadi keuntungannya. Ledakan, bang, ledakan. Teknik menendang Mu Bairong menjadi semakin cepat, seperti badai, seperti suasana hatinya. Keduanya segera bertarung di luar paviliun, dan langit dipenuhi dengan gelombang kejut. Sejumlah besar murid klanmu menonton dari jauh, wajah mereka penuh keterkejutan. Mu Bairong meraung dan menendang seperti kapak perang, jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Angin dari tendangan menciptakan pelangi panjang di langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia melangkah mundur dan berkata dengan sinis, "Mengapa aku tidak menghindar? Apakah kami hanya akan berdiri di sana dan menunggumu kembali?" Ledakan. Tendangan Mu Bai meleset, dia berteriak marah, kakinya menari seperti cambuk saat dia berputar dan menendang seperti orang gila. Yun Xiao sedikit terkejut, dia tahu bahwa meskipun teknik kakinya tampak acak, sebenarnya sangat kuat. Namun, dia tidak bingung, dia mampu dengan tenang menerima setiap serangan dari lawannya. Selain itu, dia terus-menerus mundur untuk menghilangkan kekuatan, bahkan jika dia bertarung 300 ronde lagi, dia pasti tidak akan kalah. Mu Jie sangat gembira melihat ini, dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa Yun Xiao tak terkalahkan. Para tetua lainnya juga mengerutkan kening, dari awal hingga akhir, Mu Bairong terus-menerus menyerang sementara Yun Xiao hanya berurusan dengannya, dengan kata lain, Mu Bairong sudah kalah. Murid Mu Zuang menyempit saat dia menatap cahaya keemasan Yun Xiao, dia mulai berpikir dan berkata dengan suara yang tak terlihat, mengapa kekuatan ilahi ini sangat mirip dengan tubuh emas Ao Changkong yang tak terpadamkan. Ledakan, bang, ledakan. Teknik kaki Mu Bairong menjadi lebih cepat, dan segera, hanya bayangan yang tersisa, seniman bela diri di bawah pangkat Supreme bela diri tingkat tinggi tidak bisa menangkap sosok mereka sama sekali, mereka hanya bisa merasakan cahaya keemasan dan bayangan abu-abu berkedip terus-menerus. Mu Zuang akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Penatua Bairong, berhenti." Mu Bairong sudah menjadi gila dari pertarungan itu, dia tidak bisa menang bahkan setelah waktu yang lama, selain itu, energi mental lawannya jelas habis, di mana dia seharusnya meletakkan wajahnya di depan seluruh keluargamu. "Aku akan membunuhmu." Dia hampir kerasukan, dia menendang Yun Xiao dengan teknik kaki, dan kemudian bayangan berkedip di belakangnya, dari mana muncul boneka dengan ukuran yang sama dengannya. Matanya memuntahkan api saat tangannya terus membentuk segel tangan. Boneka itu juga melakukan segel mantra dalam koordinasi yang erat, pada akhirnya, keempat telapak tangan bersentuhan dan kedua segel bergabung menjadi satu. Sebuah roda segel besar muncul di langit, bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas. Itu adalah 1000 segel utilitas kemampuan ilahi tetua Bairong yang paling kuat. Semua orang terkejut, ini adalah kemampuan magis rahasia Mu Bairong, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi hidup dan mati, dia memang sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Mu Zuang sangat marah, dia membanting meja dan berteriak, "Mu Bairong!" Mata Mu Bairong sudah merah karena membunuh, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan pemimpin klan, jangan hentikan saya, aku akan datang kepadamu karena tidak hormat setelah aku membunuhnya." Segel 1000 revolusi berukuran beberapa hektar dan menutupi seluruh area. Para murid keluarga Mu di kejauhan juga merasakan aura dan mundur kaget untuk menghindari terpengaruh. Salah satu pria memiliki penampilan yang luar biasa, itu adalah Mu Fenghua, dia menatap pertempuran antara keduanya, wajahnya pucat. Ketika mereka pertama kali bertemu di Kota Bulan Merah, meskipun Yun Xiao sangat berbakat, dia masih yakin bahwa dia akan memiliki peluang 50-50 untuk menang.
Namun, peluang 50-50 untuk menang hanyalah penghinaan besar baginya, pemuda jenius dari keluarga Mu. Untuk menghancurkan lawannya tanpa ketegangan, dia telah berkultivasi dalam pengasingan setelah kembali ke keluarga Mu, menggunakan cara paling brutal untuk menyiksa dirinya. Sendiri, dia berpikir bahwa ketika mereka bertemu lagi, dia akan memiliki peluang 90% untuk menang, tetapi sekarang dia menemukan bahwa peluangnya sudah nol. Wajah adik laki-lakinya Mu Fengjun bahkan lebih pucat, dia menggosok matanya dari waktu ke waktu, dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah lawan yang pernah bertarung dengannya di masa lalu. Mu Jie cemas, jika Yun Xiao terluka, duel bela diri hanya akan tersisa 3 hari. Jika Yun Xiao berada di primenya, dia tidak akan memiliki kekhawatiran sedikit pun tidak peduli seberapa kuat Mu Bairong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mu Zuang, tetapi melihat wajahnya yang suram, dia tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikannya. 1000 segel revolusi besar menyusut di langit di atas pulau surga, kekuatan menakutkan dikompresi melalui segel, dan kemurniannya terus meningkat, pada akhirnya, itu dikompresi menjadi seukuran batu kilangan, ini adalah batas yang bisa dilakukan Mu Bairong. Mati, mati, Mu Bairong meraung dan membanting segelnya. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata sambil mencibir, jangan berpikir bahwa hanya klan Mumu yang memiliki boneka, tuan muda ini juga memilikinya. Seberkas cahaya melintas di antara alisnya, dan labu Little King Kong terbang keluar, seluruh tubuhnya hitam dan emas, dan di bawah terik matahari, ia bersinar dengan cahaya ilahi 9 warna. Alis Mu Zuang tiba-tiba berkedut, dan dia tiba-tiba linglung, dia berkata dengan kaget, baja ilahi. Seluruh tubuh Mu Jie bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa kekuatan mental Yun Xiao begitu abis. Dia baru saja mendapatkan esensi es utara yang ekstrim, dan dia benar-benar telah memurnikan baja ilahi. Keterkejutan yang dia rasakan tak terlukiskan, seolah-olah ombak terus-menerus menghantam pantai, dia sedikit linglung dan tersesat. Namun, tidak ada yang memperhatikan linglungnya karena penyebutan Mu Zuang tentang baja ilahi, membuat leher semua orang berdiri tegak dan mata mereka membelalak. Kalabash Little King Kong langsung muncul di depan segel 1000 revolusi, pupil matanya menyusut, dan ia masuk ke posisi bertarung, melemparkan tinju King Kong. Angin dan awan melonjak di tinjunya, dan ruang berputar di bawah kekuatan tinjunya, sebuah bunga putih kecil juga melompat-lompat. Jantung Mu Jie berdetak kencang saat dia melihat ke atas. Bunga putih itu adalah kekuatan suci menakutkan yang sama yang digunakan Ling Mudi untuk berurusan dengan Feng Yaoli di negara salju. Ledakan. Kalabash Little King Kong bergerak maju dan menyerang segel 1000 mesin bersama dengan tinju King Kong. Ledakan langit dan bumi meletus, dan seluruh pulau langit meledak menjadi pusaran awan, meninggalkan lubang hitam pekat, bahkan lapisan kabut di langit terkoyak beberapa kilometer. Di tengah fluktuasi energi, Mu Bairong melihat ke depan dengan gugup, tidak tahu apakah Yun Xiao sudah mati atau tidak. Namun, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat bayangan hitam besar muncul di depannya, kelima jarinya meraih tenggorokannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Retakan, Mu Bairong hanya merasa tenggorokannya patah, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kengerian, semua bagian vital tubuhnya telah ditempa secara khusus, dan pelindung tulang di sekitar tenggorokannya lebih keras dari logam, tetapi dihancurkan dengan secubit. Dia buru-buru melakukan gerakan mantra, dan boneka di sampingnya segera mengangkat tangannya untuk menyerang, pisau tajam tiba-tiba memanjang dari kelima jarinya dan langsung ditebang. Labu Little King Kong tidak menghindarinya sama sekali, itu membiarkan pisau tajam memotong tubuhnya dan menyerang dengan tinju King Kong lagi. Ledakan. Kelima jari boneka itu langsung patah, dan tinju Vajra juga mendarat di dadanya, menyebabkan muncul lubang, dia dipaksa mundur beberapa kaki. Mu Bairong terkejut, bonekanya lebih rendah dari pihak lain dalam hal serangan, pertahanan, spiritualitas, dan aspek lainnya. Ledakan. Setelah memaksa boneka itu kembali, Little King Kong berbentuk labu meninju dada Mu Bairong dengan tangan kirinya, menghancurkan semua tulang rusuknya dan menghancurkan organ dalamnya, dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan potongan-potongan organ dalamnya. Aura dan momentum Mu Bairong langsung runtuh, kepercayaan dirinya yang kuat juga hancur di tanah, dia benar-benar menjadi anjing mati.
Namun, Kalabash Little King Kong jelas tidak berniat membunuhnya. Setelah menghancurkan tulang hioidnya, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Kecerdasan melintas di wajahnya yang kusam dari waktu ke waktu, tetapi dia masih sangat kusam. Riak energi berangsur-angsur menghilang, dan 4 sosok berangsur-angsur muncul di udara. Yun Xiao berdiri di tempatnya, tidak terluka, dan bahkan tidak bergerak. Boneka Mu Bairong juga berjarak 30 meter, dan sepertinya rusak. Di tengah, dewa penjaga kecil labu menempel pada Mu Bairong. Mu Bairong tampak lebih dari 100 tahun lebih tua, anggota tubuhnya lemas, dan matanya pucat. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, dan ada juga teriakan ketakutan. Mereka tampak tidak percaya dan tidak dapat menerima pemandangan di depan mata mereka. Adapun keberadaan klanmu yang kuat, mereka sudah melihat semuanya dengan jelas. Sementara mereka terkejut, mereka juga menghela nafas dalam-dalam. Pa. Tepuk tangan meriah terdengar. Mu Zuang adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan memuji. Itu adalah pertempuran yang sangat mengasyikkan, itu menggetarkan jiwa dan membuka mata. Kepercayaan saya pada Tuan Muda Yun hanya 70% sebelumnya, tetapi sekarang 100%. Tuan Kepala, Li Yun Xiao telah melukai tetua Bairong dengan parah. Mu Wen berteriak kaget, matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Para tetua lainnya merasa itu tidak pantas, tetapi karena Mu Zuang adalah orang yang memujinya, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Namun, banyak dari mereka mengerutkan kening. Tatapan Mu Zuang menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di Mu Wen. Dia dengan dingin berkata, Mu Bairong hanya bisa disalahkan sendiri. Mu Wen menghirup udara dingin lagi. Tatapan dingin Mu Zuang membuatnya menggigil dan dia buru-buru mundur, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Hierarki klanmu sangat ketat, dan kata-kata kepala klan memegang otoritas tertinggi. Kata-kata, dia membawa ini ke dirinya sendiri, sudah cukup untuk mendefinisikan karakter Mu Bai, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi atas namanya. Mu Zuang berkata dengan dingin, Mu Bairong mengabaikan kata-kataku dan sangat kasar, dia seharusnya dihukum, tapi karena dia terluka parah, aku akan mengampuninya kali ini dan membawanya untuk perawatan. Yun Xiao tidak ingin membunuh siapapun, jadi dia menjentikkan jarinya, dan Kalabash Little King Kong segera mengusir Mu Bairong. Segera, seorang murid klan Mu terbang dan menangkap Mu Bairong sebelum menjatuhkannya. Mu Zuang akhirnya tersenyum dan berkata, basis kultivasi Tuan Muda Yun mencengangkan, kamu telah membuka mata kami orang-orang tua, silakan masuk dan duduk. Ada begitu banyak tetua di sana, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu tidak akan terlalu berbahaya, bukan? Jika beberapa lagi datang, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Haha, Tuan Muda Yun, kamu sangat lucu. Mu Zuang tertawa canggung dan berkata dengan suara dingin, para tetua, dengarkan. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Yun Xiao akan ditangani olehku secara pribadi. Semua tetua diam, tidak berani. Gegabah. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyingkirkan Kalabash King Kong dan memasuki paviliun rahasia surga dalam sekejap. Mu Zuang sangat antusias dan secara pribadi menariknya untuk duduk di sampingnya, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Semua tetua terkejut, siapapun yang bisa duduk di sebelah pemimpin klan adalah raksasa suatu wilayah, seorang ahli hebat transendensi ilahi. Meskipun Yun Xiao telah membuktikan kekuatannya, sepertinya dia masih jauh dari posisi itu. Yun Xiao, di sisi lain, tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia seharusnya duduk di sana, yang membuat para tetua marah lagi, tapi, dengan contoh sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Boneka Tuan Muda Yun yang baru saja digunakan sangat aneh, kata Mu Zuang, ini sangat gesit, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, melihat lebih dekat, tidak ada jiwa yang melekat pada tubuhnya, mungkinkah dia telah mengembangkan kesadaran spiritualnya sendiri? Yun Xiao tertawa, apakah itu spiritual? Saya masih berpikir benda itu terlalu bodoh. Haha, Tuan Muda Yun sangat serakah, jauh lebih sulit bagi boneka untuk menghasilkan spiritualitas daripada senjata tingkat mendalam murni. Wajah Mu Zuang penuh dengan kecemburuan saat dia terus bertanya, saya melihat bahwa bahan boneka itu luar biasa, mungkinkah itu baja ilahi? Semua orang mengangkat telinga mereka dan mendengarkan dengan seksama. Yun Xiao berkedip dan berkata, baja ilahi. Apa itu?
Mu Zuang tersedak ketika dia melihat ekspresi Mu Jie, dia segera tahu bahwa Yun Xiao sedang berpura-pura, dia tertawa dan berkata, itu adalah tubuh hitam dan emas itu, dari waktu ke waktu, cahaya ilahi 9 warna akan dibiaskan. Yun Xiao tersenyum, oh, jadi itulah baja ilahi, terima kasih atas penjelasan Anda, Tuan Mu Zuang, kalau tidak, saya tidak akan tahu. Mu Zuang tersenyum dan tidak menunjukkannya, menurut penatua Mu Jie, bonekamu hanya terbuat dari bahan keras biasa sebelumnya, bagaimana Tuan Muda Yun meningkatkannya? Petik 2. Yun Xiao tahu niat pihak lain, yaitu menanyakan tentang resep baja ilahi, dia tertawa dan berkata, setelah mendapatkan esensi es utara yang ekstrim, saya mencoba menyempurnakan benda ini, siapa yang tahu bahwa itu akan menghasilkan efek ajaib seperti itu. Cek, ini benar-benar aneh. Mu Zuang masih tersenyum saat dia berkata, tampaknya Tuan Muda Yun memang orang yang diberkati, saya ingin tahu bagaimana Anda mencobanya, dan bahan baku apa yang Anda gunakan. Petik 2. Yun Xiao berpura-pura tenggelam dalam pikiran dan berkata, air mata yang tidak bergerak, batu matahari hijau, baju besi kura-kura hitam, ubin kaca yang sedih gu, iya, ada terlalu banyak, aku tidak bisa mengingat semuanya sekaligus. Mu Zuang dan sekelompok tetua mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan hati-hati menghafal informasinya, mereka semua mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Mu Zuang, Anda mengenali baja ilahi itu, apakah keluargamu juga memilikinya? Tanya Yun Xiao. Aku sudah membacanya di sebuah buku kuno, saya tidak menyangka bisa melihat penampilan aslinya, itu benar-benar beruntung. Kudengar keluargamu memiliki 3 seni boneka yang hebat, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya telah melihat tetua Mu Yijun menggunakan kacang ajaib untuk tentara, saya ingin tahu seperti apa 2 seni ilahi lainnya. Petik 2. Mu Zuang mengutuk rubah kecil ini di dalam hatinya, dia tidak berhasil mendapatkan apapun darinya dan sebaliknya, dia mulai menipunya, dia berkata dengan murah hati, 3 seni boneka besar keluargamu memang sebanding dengan keterampilan ilahi, tetapi hanya mereka yang memiliki bakat yang sangat kuat yang dapat mempelajarinya, bakat penatua Yijun sangat cocok untuk melemparkan kacang untuk tentara. Tetapi keterampilan ilahi ini hanya menempati peringkat ketiga di antara 3 seni boneka yang hebat. Tuan pemimpin klan, 3 seni ilahi boneka yang hebat adalah rahasia utama klanmu, tidak pantas menyebarkannya, Mu Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak masalah, Tuan Muda Yun bukan orang luar, Mu Zuang tersenyum. Aku tersanjung, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya benar-benar tersanjung. Boneka peringkat kedua seni ilahi disebut 6 Ding 6 Jia, itu dibentuk oleh 12 boneka dan dapat mengatur formasi pembunuh 12 makhluk ilahi, kata Mu Zuang. 6 Ding 6 Jia, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan dia tampak terkejut saat dia berkata dengan ngeri, salah satu dari 3 formasi kuno yang menakutkan, 12 formasi hantu ilahi surga ibu kota. Mu Zuang mengangkat alisnya sedikit, merasa bahwa reaksi Yun Xiao agak terlalu berlebihan, dia mengangguk dan berkata, itu benar, sangat disayangkan bahwa formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi sangat sulit untuk diatur, tidak ada seorang pun di seluruh keluargamu yang dapat mengembangkan teknik boneka 6 Ding dan 6 Jia. Yun Xiao terdiam, 12 boneka jelek yang dia panggil dari pria yang dia bunuh di pesta Han Junting di luar kota Yan baru tidak lain adalah 6 boneka Ding dan 6 boneka Jia. Jika memiliki kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mati pada saat itu, dapat dilihat bahwa meskipun pria berjubah biru itu telah mencuri satu set 6 Ding dan 6 Jia, dia tidak mengolahnya. Formasi 12 makhluk ilahi iblis hanya bisa menempati peringkat kedua, saya ingin tahu apa yang menempati peringkat pertama. Petik 2. Hehe, seni boneka ilahi nomor 1 adalah rahasia terbesar klanmu, hanya pemimpin klan dari generasi sebelumnya yang mengetahuinya, saya khawatir itu tidak akan bocor, Mu Zuang tertawa. Saya sangat tertarik dengan 2 seni boneka ilahi ini, Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, aku ingin tahu apakah kamu bisa menunjukkan kuncinya kepada saya. Petik 2. Semua tetua gempar, Mu Jie juga melompat dan berkata dengan marah, Tuan Muda Yun, permintaan ini tidak hanya berlebihan, itu tidak masuk akal. Orang-orang lainnya juga mengutuk, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Mu Zuang memberi isyarat agar semua orang diam sebelum dia berkata,
dua seni dalang ilahi ini tidak dapat diajarkan kepada orang luar, kecuali Tuan Muda Un menikah dengan keluarga Mu dan mengubah nama belakangnya menjadi Mu. Yun Xiao tersenyum kecut. Selama Tuan Muda Yun bersedia bergabung dengan keluarga Mu selama sisa hidupmu, kamu dapat memilih salah satu dari dua seni ilahi, kata Mu Zuang. Keributan dan pertentangan dari bawah semakin intens, mereka semua sangat marah dan jelas tidak setuju. Saya masih memiliki beberapa kemampuan ilahi yang kuat yang belum saya kembangkan secara ekstrim, kata Yun Xiao, saya akan mempertimbangkannya setelah saya menguasai semuanya. Mu Zuang tahu bahwa dia menolaknya dengan bijaksana, jadi dia tersenyum dan berkata, saya juga sangat tertarik dengan resep baja murni Tuan Muda Yun, saya ingin tahu apakah saya bisa berpisah dengannya. Klanmu kaya, dan pasti akan ada sesuatu yang akan memuaskanmu. Haha, Yun Xiao tertawa, jika Tuan Mu Zuang dapat mengubah nama belakangnya menjadi Li, dan menikah dengan keluarga saya akan segera menawarkannya kepada Anda. Apa? Seluruh aula terkejut dan marah, anak laki-laki ini kasar, dia harus dihukum. Kematian tidak harus disesalkan, dia harus dihukum dengan 10.000 pedang. Bahkan Mu Jie, Mu Yitong, dan Mu Yijun tampak marah, seluruh paviliun dipenuhi dengan aura pembunuh, dan teriakan marah naik turun, menuntut Yun Xiao untuk dieksekusi. Dikelilingi oleh langit yang penuh amarah, Yun Xiao tertawa dan terus bertanya, Tuan Mu Zuang, bagaimana? Hahaha, ekspresi Mu Zuang berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Yun memang berbeda dari yang lain. Semua orang sangat marah, Mu Wen berkata dengan tegas, Tuan pemimpin klan, anak ini sangat tidak sopan, kita tidak bisa melepaskannya. Apa yang dikatakan Li Yun Xiao barusan memang terlalu kasar, kata Mu Qiyu, saya juga berpikir bahwa kita tidak dapat mentolerirnya, atau martabat keluarga Mu kita akan hilang. Mu Zuang memandang kerumunan dan berkata, karena itu masalahnya, Penatua Wen dan Penatua Qiyu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Li Yun Xiao sedang duduk di sini, tolong turunkan dia dan hukumlah. Keduanya tercengang, wajah Mu Wen sedikit merah, sementara Mu Qiyu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao barusan, terlepas dari kekuatannya sendiri, Kalabash Little King Kong hampir abadi, bahkan segel 1000 revolusi Mu Bairong tidak bisa menyakitinya sama sekali, selain Mu Zuang, tidak ada seorang pun di aula yang menjadi lawannya. Atau jika semua tetua menyerang bersama, mereka pasti akan menang, tetapi jika begitu banyak tetua dari keluarga Mu menyerang seorang pemuda, kehilangan muka tampaknya lebih besar. Hanya Mu Jie yang tahu bahwa bahkan jika mereka semua mengepung Yun Xiao, mereka mungkin tidak akan menang. Tuan Muda Yun, apa yang Anda katakan barusan tidak pantas, saya harap Anda tidak akan membuat lelucon seperti itu, Mu Yu menghela nafas. Yun Xiao mendengus dingin saat dia menyapu matanya yang tajam ke kerumunan dan berkata, saya harap semua tetua tidak akan membuat lelucon tentang membuat Tuan Muda ini mengubah nama keluarganya, jika tidak, hukuman mati yang baru saja dibicarakan semua orang akan menjadi kenyataan. Semua tetua memelototinya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jika Mu Zuang tidak membela mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya tidak memikirkannya sebelumnya, saya harap Tuan Muda Yun tidak menyalahkan saya, kata Mu Zuang sambil tersenyum. Semua orang merasakan gelombang pusing, orang yang meminta maaf sebenarnya adalah pemimpin klan mereka, ini sangat sulit untuk diterima oleh orang-orang yang sombong dan sombong. Tidak apa-apa, kata Yun Xiao. Dia berdiri dan berkata, saya sedikit lelah, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan beristirahat, kita akan bertemu lagi dalam kompetisi bela diri 3 hari kemudian. Istirahatlah dengan baik, Tuan Muda Yun, kata Mu Zuang, saya menantikan penampilan gemilang Anda dalam kompetisi seni bela diri. Tubuh Yun Xiao berubah menjadi petir dan menghilang dari aula dalam sekejap, hati semua orang bergetar, dan mereka tidak bisa mengejar kecepatannya sama sekali. Mata Mu Zuang berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kerumunan di bawah segera meledak menjadi teriakan dan teriakan keras, semua jenis ketidakpuasan dilampiaskan, dan mereka ingin mengejar Yun Xiao dan mengulitinya hidup-hidup. Mu Zuang mendengarkan raungan marah kerumunan, tetapi dia tetap diam, dia juga tidak mengumumkan bahwa mereka bisa pergi. Tuan pemimpin klan, seru Mu Jie dengan lembut.
Mu Zuang akhirnya sadar kembali dan berkata, "Oh, ada apa? Apa yang dipikirkan Tuan Patriark? Apakah kamu punya rencana?" Mu Jie tertegun dan mengerutkan kening. Yun Xiao, mata Mu Zuang berkedip saat dia bertanya, "Apa pendapatmu tentang Li Yun Xiao ini?" Petik 2. Mu Zuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah mengutuk, mengeluh, dan berteriak dengan marah. Kelompok tetua sekali lagi mengutuk dengan liar, sebagian besar, sombong, bodoh, tidak masuk akal, sialan, tak termaafkan, dan sebagainya. Mu Zuang mendengarkan dengan sabar. Setelah mereka selesai memarahi, dia bertanya kepada 3 orang di bawahnya, Mu Jie, Yi Tong, dan Yi Lun, "Kalian bertiga adalah orang pertama yang berhubungan dengan Yun Xiao, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Saya setuju dengan apa yang dikatakan para tetua barusan, kata Mu Jie, tapi ada satu hal lagi, dan itu adalah kekuatannya tak terduga. Ada satu hal lagi, kata Mu Yitong, sulit untuk memperkirakan seberapa tinggi bakatnya. Mu Yijun juga mengangguk dan berkata, kembali ketika kita menyelamatkan Guang Yuan di Laut Timur, dia bahkan bukan tertinggi bela diri tingkat tinggi, sekarang, dia telah tumbuh ke level seperti itu hanya dalam 2 tahun, dia benar-benar menakutkan. 2 tahun, Ying Luo. Mu Zuang bergumam pada dirinya sendiri sementara wajah para tetua lainnya berubah drastis. Dalam waktu 2 tahun, dia telah tumbuh dari Supreme bela diri tahap menengah ke levelnya saat ini. Kata, menakutkan, tidak cukup untuk menggambarkannya, dia adalah monster, bahkan, monster, tidak cukup untuk menggambarkannya. Mungkinkah kedua tetua itu melakukan kesalahan? Tanya Mu Qiyu, mungkin dia sudah menjadi penguasa bela diri bintang 9 saat itu, dia hanya menyembunyikan kekuatannya. Mu Yitong berkata, kita tidak bisa melihat melalui kultivasinya sekarang, saat itu, kita bisa melihatnya sekilas, kami juga bertempur beberapa pertempuran dengan pengejar Guang Xian, bagaimana kita bisa salah? Petik 2. Semua orang terdiam, mereka telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati bersama, jadi memang sangat sulit untuk menyembunyikan kekuatan mereka tanpa ketahuan. Penatua Huang, Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatannya tak terduga, menurut Anda bisa menjadi frank tentang seberapa dalam kekuatannya, tidak perlu khawatir, kata Mu Zuang dengan suara yang dalam. Ini Bian. Mu Jie merasa sedikit malu, dia memandang Mu Yitong dan saudara laki-lakinya sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, menurut pendapat saya yang rendah hati, kekuatan tempur pribadi Yun Xiao telah melampaui transendensi ilahi biasa, bahkan seorang ahli hebat seperti Jing Qi bukanlah tandingannya. Seluruh aula dipenuhi dengan suara-suara keraguan dan ketidakpercayaan. Mu Jie, kamu tidak perlu memujinya tanpa malu-malu bahkan jika kamu ingin menyoroti betapa menakjubkannya dia. Mu Wen mendengus. Mu Jie sangat marah dan dengan marah menegur, Mu Wen, apakah kamu belum cukup? Orang tua ini akan menemanimu kapan saja. Baiklah, aku akan membawamu, kata Mu Wen dingin, bahkan jika aku, Mu Wen, tidak sekuat kamu, aku masih memiliki tulang punggung dan integritasku. Saya juga setuju dengan penilaian Penatua Hao, Mu Yitong menonjol dan berkata. Mu Yijun juga memandang Mu Wen dan berkata, aku juga. Sebagian besar tetua tercengang, Mu Jie dan 2 lainnya adalah yang terkuat di antara para tetua dalam hal reputasi dan kekuatan, jika mereka bertiga mengatakan demikian dengan suara bulat, maka bahkan jika ada celah, itu tidak akan terlalu besar. Apa pendapat ketiga tetua tentang Li Yun Xiao? Mu Zuan tiba-tiba bertanya, bagaimana menurutmu? Petik 2. Paviliun itu segera terdiam, tidak ada suara karena mata semua orang terfokus pada ketiganya. Ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan mereka berkeringat deras, mereka buru-buru berkata, tentu saja, saya lebih rendah. Oh, apakah kalian bertiga benar-benar berpikir seperti itu? Mu Zuang tanpa ekspresi. Ini, telapak tangan Mu Jie berlumuran keringat dingin, bahkan jika Li Yun Xiao bukan tandingannya, dia sangat dekat dengan kekuatan Lord Patriark. Mereka tidak akan pernah berani mengatakan bahwa kekuatan Yun Xiao berada di atas kekuatan Mu Zuang, bahkan jika mereka benar-benar berpikir demikian. Melihat kalian bertiga, aku secara kasar bisa mengerti apa yang kamu pikirkan, Mu Zuang perlahan menutup matanya dan berkata. Mereka bertiga gemetar dan menundukkan kepala, tidak berani berbicara.
Kejutan serangan pedang Yun Xiao di hutan yang tak tergoyahkan yang dibawa kepada mereka terlalu kuat, bahkan Jing Qi terkejut di tempat, dan mereka bertiga telah terukir dalam di tulang mereka. Mu Zuang membuka matanya lagi dan berkata, bahkan jika seseorang adalah ahli transendensi ilahi, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, meskipun langit telah kehilangan 10 aturan dan tidak dapat mencapai tingkat ke-10 dalam hal alam. Ada banyak ahli yang telah mencapai keadaan saleh dalam 100.000 tahun terakhir, dan bahkan ahli negara saleh biasa tidak cocok untuk mereka. Di antara para ahli di puncak alam seni bela diri surgawi, mereka disebut puncak. Petik 2. Dia memiliki kekuatan keadaan abadi dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Semua tetua di aula menahan napas dan mendengarkan dengan tenang. Apa? Mu Qiyu tiba-tiba terkejut, Tuan Patriark. Maksudmu Li Yun Xiao mencoba menipu kita? Petik 2. Mu Zuang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, menurut deskripsi tiga tetua, Li Yun Xiao belum mencapai level puncak. Menurut pendapat saya, hanya 3 orang di antara keluarga tertutup yang kemungkinan telah mencapai puncaknya. 3 yang mana? Tanya Mu Jie. Pilihan pertama secara alami adalah yang mulia. Wajah Mu Zuang serius. Semua orang terkejut, identitas ahli surga ini terlalu misterius. Mereka telah bertanya kepadanya beberapa kali, tetapi Mu Jie tetap diam tentang hal itu. Sekarang, tampaknya kekuatannya setidaknya di atas Mu Jie, dan dia yakin. Yang kedua adalah alam bumi, keduanya mungkin adalah puncak dunia ini, kata Mu Zuang, matanya mengungkapkan ekspresi terpesona. Lalu bagaimana dengan satu orang? Mu Jie mengerutkan alisnya. Dia tidak setuju dengan sudut pandang Mu Zuang. Dia telah menyaksikan kekuatan Feng Yaoli di negara salju. Kekuatan menakutkan semacam itu bahkan bisa membunuh seorang ahli negara yang saleh. Saya tidak yakin tentang orang ketiga, tetapi bahkan jika itu tidak sempurna, itu tidak jauh dari itu Nan Qiuyu, kata Mu Zuang setelah hening beberapa saat. Begitu nama ini disebutkan, semua orang mengangguk menyadari, seolah-olah mereka sangat yakin. Sayang sekali kedua yang mulia tidak dapat bekerja sama. Mu Qiyu menghela nafas, jika tidak, itu akan menjadi sepotong kue untuk menyapu benua bela diri surgawi. Mu Zuang berkata, aku juga berpikir begitu, tapi sekarang, tampaknya kita mungkin telah meremehkan kekuatan benua bela diri surgawi. Bakat mengerikan acak seperti Yun Xiao akan cukup untuk menyapu bersih semua sekte terpencil dan tidak menemukan lawan yang layak. Mungkinkah hanya ksatria dunia atau prajurit di lautan parit alami yang bisa menghentikannya? Jangan dengarkan omong kosong Mu Yu, Tuan Kepala, kata Mu Wen, Anda pasti bisa menekan Li Yun Xiao dengan kekuatan Anda. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Aku sadar diri, tidak seperti kalian yang sombong membabi buta. Mu Zuang tertawa. Meskipun saya yakin saya bisa mengalahkan Jing Qi, itu akan sangat sulit bagi saya, mengingat temperamen Jing Qi, tidak mungkin untuk mengintimidasinya kecuali dia memiliki kekuatan absolut, dan yang paling menakutkan adalah Li Yun Xiao ini hanya memiliki basis kultivasi bintang 9 tingkat menengah. Semua orang gemetar saat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka telah melupakan poin yang paling penting, itu bukan hanya masalah tingkat kultivasi, tetapi juga usia muda mereka. Mu Jie berpikir lebih jauh, ada juga banyak ahli dalam artefak Sein, jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu akan cukup untuk bersaing dengan kekuatan besar manapun. Dia berpikir, untuk mencegah para tetua mengingini dan menjadi serakah, Tuan Patriark tidak memberitahu mereka bahwa Yun Xiao memiliki baju besi ilahi dan artefak suci. Sekarang, sepertinya dia benar, jika mereka menjadi musuh dengan Yun Xiao karena keserakahan, itu pasti akan menjadi bencana. Lucunya, para tetua bertele-tele ini masih belum mengerti situasinya. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya khawatir dia akan memiliki kekuatan untuk mencapai puncak ketika dia memasuki transendensi ilahi, kata Mu Zuang, dengan bakatnya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki transendensi ilahi, saya bahkan bisa merasakan bahwa itu tidak akan terlalu jauh. Semua orang bisa merasakan beratnya atmosfer, di aula yang luas ini, mereka merasa sangat tertindas. Mu Zuang melihat ekspresi berat semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Jangan terlalu khawatir, semuanya, jangan lupa bahwa Li Yun Xiao sekarang ada di pihak kita. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia bahkan mungkin menjadi menantu dari keluargamu. Ini adalah hal yang hebat.
Setiap orang memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka ketika mereka mendengar ini. Wajah Mu Wen bahkan berkedut beberapa kali. Mu Zuang tidak berkata lagi, berdiri, dan terbang menjauh. Sekelompok tetua kemudian mulai berbicara dan berbisik di antara mereka sendiri. Mu Wen merasakan tatapan tajam Mu Jie, dan ekspresinya berubah. Dia buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Setidaknya bocah kecil ini berlari cepat. Mu Jie mendengus dan pergi. Dia sedang tidak mood untuk bertarung dengan Mu Wen. Penampilan Yun Xiao telah membawa tekanan psikologis yang besar bagi semua orang, dan mereka semua kembali ke kultivasi mereka. Setelah kembali ke Chunting Yue, Yun Xiao memasuki ruang rahasia dan mendirikan beberapa penghalang energi secara berturut-turut. Setelah memastikan bahwa semuanya sudah siap, dia mengeluarkan boneka 6x6 Jia dan memeriksanya dengan cermat. 1% dari kekuatan formasi kebahagiaan yang agung, salah satu dari 3 formasi tidak menyenangkan kuno yang hebat, sebanding dengan transendensi ilahi. Jika dia bisa mengatur formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi, dia akan bisa mengamuk di langit ini. Dia mengambil cincin penyimpanan, itu adalah yang ditinggalkan oleh pria dari keluarga Mu, nama Mu Chen, terukir di atasnya. Tidak diketahui apakah Mu Chen ini adalah pria berjubah biru, tetapi dao boneka yang tercatat di dalamnya luar biasa, jadi kemungkinan besar bukan pria itu. Salah satu slip jade berisi ikhtisar teknik boneka dan garis besar umum, serta beberapa spekulasi tentang perkembangannya di masa depan. Yun Xiao telah membacanya sebelumnya, dan pada saat itu, dia menganggapnya sangat baru dan aneh. Ini tentang kemampuan untuk mengembangkan boneka menjadi ras baru, yang memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia. Sekarang dia membacanya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Mu Chen telah mengatakan dalam slip giok bahwa dia telah membuat boneka yang menurutnya paling sempurna, itu disebut kereta kerajaan, dan telah mencapai peningkatan kualitatif, namun, dia tidak menjelaskan secara detail. Adapun apa yang disebut 3 teknik boneka besar keluarga Mu, mengubah kacang menjadi tentara dan 6x6 Jia, meskipun mereka ajaib, mereka tidak memverifikasi ideologi boneka Mu Chen. Mungkinkah baju besi kerajaan yang telah dia sempurnakan terkait dengan teknik boneka nomor 1? Jika itu masalahnya, maka Mu Chen pasti bukan pria berjubah biru yang telah meninggal. Yun Xiao merenung sejenak, tetapi tidak berhasil, jadi, dia berhenti memikirkannya dan mulai mempelajari Imding dan 6 Jia dengan hati-hati. 12 boneka ini juga dibuat oleh Mu Chen, dan semuanya berada di peringkat 9, boneka itu mengenakan baju perang dan memegang senjata tingkat mendalam yang berbeda. Ekspresi mereka sangat mirip, dan mereka semua berbeda. Yun Xiao mengeluarkan satu dan memegangnya di tangannya, panjangnya 3 inci dan sangat berat. Di dada dan punggung si kecil ada 2 karakter kuno, segel kecil, yang merupakan nama Ding Jia. Menurut slip giok, masing-masing dari 12 sosok kecil memiliki kemampuan ilahi, namun, Yun Xiao bingung bagaimana mengemudi dan melemparkan mereka, dan bagaimana membentuk susunan. Dia menyebarkan indera ilahinya dan menyelidiki tubuh orang kecil itu. Itu segera diblokir oleh pasukan dan tidak bisa masuk. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, dan minatnya segera tergugah. Dia takut jika tidak ada yang aneh di bawah penyelidikan, akan ada sesuatu yang harus dilakukan. Namun, kekuatan spiritualnya habis saat ini, dan dia merasa pusing bahkan setelah dengan paksa memadatkan sedikit kesadaran, dia harus menyerah dan mengolah teknik ilahi ekspansi besar untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, lampu merah berkedip di luar pintu, dan sebuah pesan masuk, ada situasi. Dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang, seseorang benar-benar berani mengganggu kultivasinya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia datang ke ruang tamu Chunting Yue, 24 wanita cantik berdiri di kedua sisinya, salah satu dari mereka membawa piring giok dan berjalan, dia membungkuk dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao, ini adalah pil ilahi giok yang dikirim oleh pemimpin klan dan Tuan Mu Jie, ini adalah pil kelas tertinggi yang memulihkan jiwa seseorang. Suara wanita itu sangat mengharukan, dan ada sedikit pesona di dalamnya, senyumnya bisa menggulingkan sebuah kota. Para wanita di kedua sisi juga tertawa pada saat yang sama, memikat semua makhluk hidup dan bersinar tanpa batas. Yun Xiao merasa sedikit linglung sejenak, dan jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, tawa dingin bergema di benaknya,
Kamu berkata, hehe, kamu tergoda, bukan? Baru pada saat itulah Yun Xiao gemetar dan segera pulih, dia menggigit ujung lidahnya dan memarahi, senyummu membuatku merinding. Ini karena kekuatan spiritualnya habis, jadi perlawanannya terhadap teknik menawan semacam ini hampir nol, dia sepenuhnya mengandalkan pengendalian dirinya, dan lawannya adalah 24 wanita cantik yang menggunakannya pada saat yang sama, bahkan seorang Kasim tidak akan mampu menahannya. Wanita yang memegang piring giok memuntahkan anggrek dan wajahnya memerah. Tetapi ketika dia melihat mata Yun Xiao berubah dari sedih menjadi jernih, dia sangat kecewa, dan ekspresinya langsung menjadi bermartabat. Para wanita di kedua sisi juga berbudi luhur dan lembut, tanpa sedikit pun pesona mereka sebelumnya. Yun Xiao tersenyum kecut, jika Yu tidak tiba-tiba memotongnya, dia akan dipukul, tapi setelah dipikir-pikir, itu bukan hal yang buruk untuk dipukul, matanya menyapu para wanita, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan beberapa kali, tiba-tiba, dia merasakan keinginan untuk tergoda. Tolong bantu saya berterima kasih kepada Tuan Mu Zuang dan Tuan Mu Jie atas niat baik mereka. Yun Xiao mengeluarkan kalabash emas dari piring giok dan menuangkan 7 pil obat seperti giok, mereka bulat dan halus, dan dia menelannya sekaligus. Ah! Wanita itu terkejut, dia menutup mulutnya dengan syal dan matanya membelalak. Menurut pendapat mereka, pil apapun dengan tingkat ini akan menyebabkan tubuh mereka meledak dan mati, tetapi Yun Xiao benar-benar baik-baik saja setelah meminum 7 sekaligus, dan sepertinya itu tidak cukup. Yun Xiao menamparkan bibirnya dan terkekeh, lumayan, itu memang ramuan ajaib, kekuatan mental tuan muda ini telah pulih 20 hingga 30%. Semua gadis tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Li Yun Xiao, serang, aku ingin melawanmu. Suara seorang wanita tiba-tiba datang dari luar Chunting Yue, itu sangat tajam. Semua ekspresi wanita berubah drastis, dan mereka melihat keluar pintu dengan kaget. Tuan muda Yun Xiao adalah tamu peringkat surga dari keluarga Mu dan sangat terhormat. Mereka bertanya-tanya siapa yang berani menghukum mati seperti ini. Sesosok berkedip dan menerobos masuk. Wanita di depan Yun Xiao jelas adalah pemimpin kerumunan, dan dia berkata dengan kaget dan marah, siapa yang begitu berani? Dia dikirim terbang, tetapi pada saat berikutnya, dia terkena kekuatan telapak tangan, dia memuntahkan darah di tempat dan jatuh ke aula. Kali ini, semua wanita bingung dan menyerang penyusup dengan kaget dan marah. Bayangan burung layang-layang, telapak tangan gigi. Wanita yang menerobos masuk berpakaian merah, gerakannya sangat cepat, dan hanya bayangannya yang bisa dilihat di udara. Mati! Dia berteriak pelan, dan dinding besi segera terbentuk di sekitar tubuhnya, tiba-tiba, itu meledak dan berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, seperti kupu-kupu yang beterbangan. Ledakan! 20 atau lebih wanita yang bergegas maju semuanya dipukul oleh telapak tangan dan dikirim terbang ke segala arah, meratap kesakitan. Kamu memang orang jahat. Wanita berbaju merah itu melihat sekeliling, para pelayan itu mengenakan pakaian yang berani, dan sekarang setelah mereka berada di tanah, mereka terlihat lebih berseri-seri, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dia mendengus, lalu meraih pedang dari udara dan menusukkannya ke Yun Xiao. Dentang! Yun Xiao mencubit pedang di antara kedua jarinya, dari awal hingga akhir, dia masih merasa sedikit bingung, siapa kamu? Omong kosong apa yang Anda muntahkan? Mengapa kamu ingin membunuhku? Wanita berjubah merah itu mencabut pedang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bergerak sama sekali, dia terkejut, cemas, dan marah, dia berteriak, kamu menanyakan yang jelas, aku akan membunuhmu hari ini. Wanita yang terluka di aula memaksa dirinya untuk berdiri dan berkata, namanya Mu Wanshan, cucu dari tetua Mu Hong. Yun Xiao ingat Mu Hong, dia adalah orang yang pertama kali berhubungan dengan keluarga Mu dengan Mu Fenghua dan Mu Fengjun, dan dia juga baru saja bertemu mereka di paviliun jebakan, namun, mereka tidak memiliki kontak lagi satu sama lain, jadi mereka tidak repot-repot saling menyapa. Lepaskan aku, penjahat. Mu Wanshan berkata dengan marah, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuhmu. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, jika kamu bisa membunuhku, mengapa kamu membuat keributan di sini? Tanyanya, mengapa? Jika kamu memanggilku murid jahat lagi, aku akan benar-benar menunjukkan betapa jahatnya aku.
Mu Wanshan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, namun, matanya menatap Yun Xiao dengan kesal, seolah-olah itu adalah dua pedang. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Tanya Yun Xiao, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk padamu, saya harap Anda bisa tenang dan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Mu Wanshan sangat malu sehingga pipinya merah dan panas, dia sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Tidak tahu malu, hooligan, tapi dia tidak berani mengatakan, jahat. Pergi, jangan biarkan pembunuh yang sebenarnya lolos, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, lalu dengan lembut menjentikkan jarinya pada pedang. Dang, Mu Wanshan tiba-tiba merasakan kekuatan besar menekan lengannya, seluruh tangan kanannya mati rasa, dan pedang panjang itu jatuh, dia dikirim terbang bersama pedang dan jatuh jauh dari Chun Ting Yue. Dia merangkak dari tanah, berlumuran lumpur, dan tidak bisa menahan tangis untuk. Sesaat, dia merasa bahwa dunia ini sangat kesepian, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa, dia mungkin juga mati. Dia mengangkat pedangnya dan hendak memotong lehernya. Tiba-tiba, sesosok berkedip dan muncul di depannya, Yun Xiao, yang membuatnya ketakutan, dia dengan cepat melangkah mundur dan mengarahkan pedangnya ke arahnya saat dia berkata dengan ketakutan, kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan takut, kata Yun Xiao, aku tidak akan menghentikanmu untuk bunuh diri, saya hanya ingin bertanya satu hal, pernahkah Anda mendengar nama, Mu Chen? Petik 2, Mu Chen. Mu Wanshan bingung dan segera berteriak, yang mulia boneka Mu Chen. Itu benar. Yun Xiao sangat gembira, apakah Anda mengenalnya? Petik 2. Mu Wanshan berkata dengan dingin, Tuan Mu Chen adalah dalang paling menonjol dalam sejarah keluarga Mu, oleh karena itu, dia dengan hormat disebut dalang. Dia adalah tokoh penting dari puluhan ribu tahun yang lalu, setiap murid dari keluarga Mu mengenalnya. Saya mengerti, itu mengkonfirmasi tebakan Yun Xiao bahwa pria berbaju biru itu bukanlah Mu Chen. Dalang paling kuat dalam sejarah keluargamu, hehe, ini semakin menarik. Apa yang menarik? Dasar, hooligan, aku tidak akan mendengarkanmu. Mu Wanshan berteriak, dia merasa dirugikan dan air mata mengalir di wajahnya. Klan telah bertunangan dengannya dengan Yun Xiao, yang belum pernah mereka temui sebelumnya, dan kakeknya, yang selalu menyayanginya, telah setuju tanpa sepatah kata pun, adapun murid-murid muda yang mengejarnya setiap hari, tidak ada dari mereka berdiri seolah-olah mereka sudah mati. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia, dan dia mulai terisak. Sudah kubilang, kamu punya orang yang salah, kata Yun Xiao, jika Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya sendiri, laporkan ini kepada Mu Yu dan biarkan dia membantu Anda menemukannya, juga. Tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati di dunia ini, pikirkan positif tentang segala hal dan jangan mencoba bunuh diri, hanya itu yang harus saya katakan, adapun apakah Anda mendengarkan atau tidak, itu urusan Anda. Begitu Yun Xiao berbicara, dia menghilang di depan Mu Wanshan. Mu Wanshan berdiri diam dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dia mengambil pedangnya dan mati-matian menebas, aku akan memotongmu sampai mati, nakal. Setelah memotong sebentar, dia tidak ingin mati lagi, dia bahkan tidak ingin menangis lagi, dia menginjak kakinya dan melarikan diri. Apa yang tidak diketahui Mu Wanshan adalah bahwa, hooligan, ini hanya berinteraksi dengannya selama periode waktu ini. Setelah itu, Yun Xiao memerintah dunia dan mendapatkan reputasi yang bersinar seperti bintang-bintang di langit. Dia hanya bisa melihat langit berbintang dalam keheningan di bawah malam berbintang yang sama, memikirkan pemandangan hari ini dan meninggalkan desahan tanpa akhir. Yun Xiao kembali ke Chun Ting Yue, memberi para wanita perawatan sederhana, dan kemudian memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Setelah meminum pil jade ilahi, dia telah memulihkan 30-40% dari kekuatannya, dia fokus pada mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar dan dengan cepat memasuki keadaan meditatif. 3 hari kemudian, lampu merah berkedip di pintu. Yun Xiao membuka matanya, meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan energinya, dia tidak jauh dari itu. Mu Zuang dan beberapa tetua telah menunggu di Pulau Surga untuk waktu yang lama, ketika mereka melihat Yun Xiao terbang, mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Saya lega melihat dahi Tuan Muda Yun penuh, Mu Zuang tertawa. Terima kasih, Tuan Patriark,
Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pilnya. Ini masalah kecil, Mu Zuang tertawa. Mu Jie juga menonjol dari belakang dan berkata, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di Wanshan, anak ini. Benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar berani mengganggu kultivasi Tuan Muda Yun. Wan San, cepat keluar dan minta maaf kepada Tuan Muda Yun. Mu Wanshan masih berpakaian merah, dia berjalan keluar dari kerumunan tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata dengan suara tumpul, Wan San meminta maaf kepada Tuan Muda Yun. Sikapnya segera membuat Mu Jie marah, dia hendak memarahinya, tetapi Yun Xiao menghentikannya dan berkata, aku bahkan tidak ingat masalah sekecil itu, mengapa Tuhanku menyalahkannya? Mu Wanshan tercengang, dan tatapan aneh yang tak terlihat melintas di matanya. Cepat dan terima kasih Tuan Muda Yun, Mu Yu mendengus. Ekspresi Mu Wanshan menjadi dingin lagi, dia berkata dengan enggan, terima kasih, Tuan Muda Yun. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, dia tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi dia sedikit bingung. Semua orang sudah siap, ayo berangkat sekarang, kata Mu Jie. Sudahkah Anda memecahkan masalah identitas? Tanya Yun Xiao. Batuk, 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 batuk. Mu Jie terbatuk beberapa kali dan berkata, kami telah mengumumkan kepada publik bahwa Tuan Muda Yun adalah menantu keluarga Mu, dan dia menikahi Wanshan. Bersambung.